Udah? Udah bisa, Bu? Udah. Oke. Oke, berarti bisa double ya recordnya ya. Baik, Ibu Kusaimah, boleh ditampilkan PPT-nya, Bu? Oh iya, Pak. Iya, Bu. Sebentar. Materi 9. Oke, sudah terlihat, Bu, PPT-nya. Udah ya, Bu ya? Ya. Oke, sudah siap, Bu? Berarti saya merekod sendiri ya, Bu ya? Iya, Iya. seharusnya begitu. Setiap peserta merecord sendiri. Oh iya. Ya, Oke, tombol record Ibu udah merah kan? tombol record. Sebentar, Bu. Saya lihat, Bu ya. Record, ya. Oke, oke. Baik, Ibu, 20 menit ke depan layar untuk Ibu, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, ketemu lagi sama Ibu dalam mata kuliah kewirausahaan. Masih ingat? Ya, tentu masih ingat ya, karena ini adalah pertemuan kita yang kelima. Oke, berdasarkan dari minggu kemarin, yaitu mata kuliah kita tentang bentuk organisasi, masih ingat? Ya, selanjutnya adalah materi kita kali ini adalah tentang cara dalam memperoleh modal. Di dalam pemikiran saudara sekalian, apa itu kira-kira modal? Ada bisa yang bantu jelasin sebelum Ibu melanjutkan? Iya, pertama modal itu kalau dalam pikiran kita sendiri itu adalah uang ya. Uang. Ingat tahu uang? Ya. Uang dan satu lagi adalah juga tenaga atau keahlian yang kita miliki. Kira-kira di dalam hal ini yang terpikir di dalam oleh saudara modal itu apa? Apakah dalam menjalankan usaha itu kita hanya cukup dengan cuap-cuap saja? Apakah cukup hanya dengan media saja, media sosial? Tapi kalau kita melakukan hal itu tanpa modal, apa usaha yang akan kita bikin? Apa usaha yang akan kita buat? Pasti hasilnya nol ya. Otomatis setiap usaha harus punya modal. Ya, modal itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan, mulai dari perusahaan berdiri sampailah perusahaan itu menjalankan suatu usaha. Modal itu tidak hanya terdiri dari uang saja, tetapi juga butuh keahlian. Kalau kita hanya cuma punya modal saja, tanpa adanya keahlian, apa yang akan kita bikin? Otomatis nanti modalnya akan sia-sia. Yang timbul adalah kerugian. Uang kita hilang, otomatis rugi ya, karena kita tidak punya keahlian. Tetapi kalau kita hanya punya keahlian saja tanpa modal, bagaimana pula kita akan membuat suatu usaha? Jadi dua-duanya itu jalannya beriringan. Harus ada kesinambungan antara modal, modal uang dan juga modal tenaga ataupun keahlian. Dalam hal itu bisa kita tentukan, kita mencari kalau sekiranya kita punya modal, tapi kita tidak punya keahlian, kita bisa membuat partner kerja. Si A menanggung modal, si B menjadi tenaga kerjanya. Sehingga kita berjalan berusaha untuk mencari tujuan yang sama dalam mencari keuntungan. Si A yang tanggung modalnya, si B yang melakukannya. Tetapi tentukan dulu usaha juga apa yang akan kita buat. Setelah kita tentukan usaha yang kita ingin buat, otomatis kita sudah bisa merencanakannya. Tetapi jangan lupa ya, bagi-baginya. Tentukan juga dulu keuntungan estimasinya gimana, agar tidak ada terjadi keselisih pahaman antara pemilik modal dan juga yang punya tenaga. Oke ya. Mungkin sebatas ini dulu, ada juga yang mau ditanyakan buat saudara sekalian. Ya, pas ya.
Selanjutnya ada jenis-jenis dalam modal usaha. Apa saja itu? Yang pertama adalah modal investasi. Apa itu modal investasi? Ya, modal investasi itu adalah modal yang kita gunakan dalam jangka panjang dan juga dalam waktu yang berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya apa? Ya, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan juga lain sebagainya. Ya, itu disebut sebagai modal investasi. Yang selanjutnya ada juga modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja itu adalah modal yang kita gunakan dalam jangka pendek atau seringkali juga disebut dalam apa namanya yang membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi saja. Ya, jadi jenis modal itu ada dua ya, saudara sekalian. Yang pertama modal investasi dan juga modal kerja. Ingat, modal investasi itu contohnya seperti apa tadi? Bangunan, kendaraan, ya dan lain sebagainya. Modal kerja gimana, saudara? Iya, modal kerja itu jangka pendek. Oke. Selanjutnya, hal apa saja sih yang harus kita pertimbangkan dalam memperoleh modal? Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kira-kira hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memperoleh modal? Ya, yang pertama tentukan dulu tujuan dari perusahaan kita. Tujuan perusahaan ini maksudnya apa? Apa guna dari kita untuk menambah modal pinjaman ini? Apakah untuk modal investasi? Apakah hanya sekedar modal tambahan saja? Atau untuk apa? Tentukan dulu agar tidak terjadi apa namanya ini kerugian yang akan merugikan perusahaan kita. Kita mau minjam, mau nambah modal itu sembarangan aja. Oh, udah ini ada kesempatan pinjam, pinjam aja, tapi kita nggak tahu tujuannya. Mubazir kan? Nah, jadi itu bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan kita. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah masa pengembalian. Otomatis kalau kita memperoleh modal berdasarkan dari modal pinjaman, tentunya kita akan memikirkan bagaimana cara dan waktu pengembalian dari dana pinjaman tersebut. Apakah berapa jangka-jangkanya, apakah per bulan, per tahun, atau bagaimana perjanjiannya yang kita buat dengan pihak investor lainnya. Jadi hal itu sangat penting kita lakukan, sangat penting kita pikirkan bagaimana masa pengembaliannya agar kita bisa mengatur data keuangan kita yang ini adalah masa pengembalian dan ini adalah masa peminjamannya dengan jangka batas jangka tempo waktunya itu seperti apa. Selanjutnya adalah hal-hal yang dipertimbangkan adalah biaya yang akan kita keluarkan. Apa saja seperti itu? Yaitu biaya apa saja biaya yang harus kita yang harus kita keluarkan itu kita pikirkan secara matang. Ya, pikirkan secara matang agar tidak terjadi tumpang tindih antara biaya produksi, biaya gaji, dan biaya lain sebagainya. Jadi harus ada terstruktur poin-poinnya. Yang ini, dana yang ini gunanya seperti ini. Dana yang ini kegunaannya juga buat yang seperti ini. Ya, selanjutnya yaitu dari estimasi keuntungan. Kita harus juga menentukan dalam memperoleh tambahan modal ini juga harus memikirkan estimasi keuntungan. Kita bandingkan pendapatan kita dan pengeluaran kita, dari situlah kita bisa mengetahui kita ini meningkatkah labanya tetap atau menurun. Jadi tidak sembarangan pinjam. Nanti kalau kita meminjam, kalau kita tidak bisa menentukan estimasi keuntungannya, kelabakan nanti kitanya dalam membuat suatu usaha. Oke.
Bisa dimengerti ya, saudara sekalian? Next. Yang ini adalah sumber-sumber modal. Sumber-sumber modal, tahu sumber-sumber modal? Ya, yang pertama modal sendiri, modal pribadi. Yang kedua adalah modal asing, atau kita sebut juga dengan istilah modal pinjaman. Modal sendiri gimana modal sendiri? Ya, modal pribadi udah kebayang lah ya, gimana modal-modalnya itu ya. Modal pribadi itu ya terdiri dari sumbangan, hibah, ya, atau modal kita sendiri. Atau mungkin yang punya pacar, mungkin kalian mertuanya, calon mertuanya bisa dipinjamin dulu modalnya untuk modal nikah gitu. Jadi bisa jadikan modal sendiri ya, saudara ya. Tapi jangan keburu cepat nikah lah ya. Ini masih dalam masa perkuliahan dan ini juga baru semester 4. Oke, selanjutnya adalah modal asing. Modal asing itu yang gimana? Ya, modal yang kita pinjamkan dari pihak luar. Biasanya yang meminjamkan itu adalah lembaga perbankan. Ya, tentu di tempat saudara banyak ya. Sekarang apalagi banyak pemerintah menggelontorkan dana modal mungkin dalam bentuk kur atau mungkin juga berdasarkan pinjaman-pinjaman yang biasa. Tetapi carilah modal yang tambahan suntikan dana dari modal yang kurang ada risikonya. Ya. Selanjutnya, kalau kita ada modal sendiri dan modal asing, pasti semua kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari modal itu sendiri apa? Ya, yang pertama, kita tidak ada biaya administrasi. Ya, tidak ada biaya administrasi dalam mendirikan perusahaan. Ya, otomatis lah karena itu modal kita sendiri ya. Terus tidak ada keharusan pengembalian modal. Iyalah, kita punya sendiri, mau dibalikin kemana? Ke orang kan nggak mungkin. Ya, yang selanjutnya itu persyaratannya nggak rumit. Ya iyalah, kita yang punya dana. Yang keempat, tidak tergantung kepada pihak lain. Selanjutnya, kita merasa lebih aman, adem. Ya, karena itu adalah dana pribadi. Selanjutnya di sini kekurangan modal sendiri. Tadi ada kelebihan, sekarang pasti ada kekurangannya. Seperti biasa ya, seperti ada siang, ada malam, ada lebih, ada kurang. Ya, begitu juga dengan modal sendiri, ada kelebihannya dan pasti juga ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari modal sendiri itu adalah jumlahnya terbatas. Ya, terbatas. Mungkin kalau kita ingin nambahkan usaha, pengembangan, pasti otomatis kita akan cari tambahan dana. Ya, karena dana kita sendiri mungkin seberapa lah ya. Terus perolehan modal sendiri ini agak sulit. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang ingin memberikan kita bantuan pinjaman dana, otomatis dia akan melihat dulu prospek kinerja yang akan kita buat dalam perusahaan kita. Dia akan lihat dulu, oh ini cocok nggak ya? Ini buat calon mertua tadi ya yang mau bantu kita dalam penambahan suntikan dana. Terus kekurangan dari modal sendiri itu ada kurangnya motivasi dari pemilik ya atau kita lah ya sebagai ownernya ya. Kita kurang motivasi kepada diri sendiri dan juga karyawan. Kenapa? Karena kita tidak merasa tertantang. Kalau kita mendapatkan keuntungan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak ada hal yang harus ditakutkan. Toh itu modal-modal sendiri, walaupun ujung-ujungnya mengalami kerugian. Tapi itu hal yang tidak kita inginkan pastinya ya. Ya, itu adalah kekurangan dari modal sendiri. Selanjutnya tadi ada juga kelebihan dari modal pinjaman. Tadi kita bahas ada modal sendiri dan juga ada modal asing atau modal pinjaman. Kelebihan modal sendiri sudah kita bahas, kekurangannya pun begitu. Sekarang kelebihan dari modal pinjaman. Yang pertama modal pinjaman itu jumlahnya otomatis tidak terbatas ya. Ya, tidak terbatas jumlahnya. Kenapa?
karena namanya kita meminjam ke lembaga perbankan, otomatis dananya pasti banyak. Tetapi jangan salah, pihak bank juga akan mengaudit dulu gimana bentuk dari perusahaan kita, layakkah dia kita memberikan pinjaman dengan nominal berapa. Nanti pihak bank yang akan menyeleksi atau mendata dari usaha kita. Terus kalau prospek kita cerah, pasti banyak nih teman-teman perusahaan lain yang akan menambah atau menjadi investor di perusahaan kita ya. Jadi artinya kalau prospek perusahaan kita cerah, pasti banyak lah ya yang ingin masuk bergabung bersama perusahaan kita. Selanjutnya adalah motivasinya sangat tinggi. Kenapa? Kebalikan dari kekurangan dari modal sendiri. Kalau modal sendiri itu kan motivasinya rendah. Kalau kelebihan dari modal pinjaman, motivasinya tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita meminjam, otomatis kita akan memikirkan bagaimana langkah selanjutnya kita, bagaimana cara kita mengembalikan dana pinjaman itu tadi. Jadi secara tidak langsung kita akan memotivasi diri kita dan juga karyawan kita yang lain untuk meningkatkan kinerjanya, itu agar supaya lebih tinggi. Jadi sangat meningkatkan ya motivasinya ya, karena ada tekanan lah seperti itu. Kalau kita nggak termotivasi tinggi, otomatis nanti kinerja kita turun. Kalau kinerja kita turun, otomatis laba yang kita dapatkan juga akan turun tentunya. Ya. Selanjutnya adalah kelebihan modal pinjaman dan kekurangan modal pinjaman. Tadi ada kelebihan dari modal pinjaman dan sekarang ada kekurangan modal pinjaman. Apa itu kekurangan modal pinjaman? Apa saja? Kira-kira yang terbersit dari pemikiran saudara. Ya, kekurangan modal pinjaman itu yang pertama pastilah ya, dalam meminjam kita pasti dikenakan bunga, biaya administrasi lainnya, ya. Itu pasti sudah otomatis. Ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, karena kita meminjam, otomatis kita harus membayar jasa dari lembaga tempat kita meminjamkan dana tersebut. Dan juga suku bunga yang harus kita bayarkan. Ya, selanjutnya kekurangan kita dalam menambah pinjaman kita dengan modal pinjaman, yaitu pengembaliannya ini tadi. Ya, ada jangka waktunya. Apakah kita meminjamnya itu selama 2 tahun ataupun 4 tahun, itu adalah hal yang harus kita lakukan karena kita melakukan pinjaman tadi. Jadi waktu jangka tempo waktu kita meminjam itu juga harus kita perhatikan ya, agar apa? Agar kita tidak merasa ini kok lama banget gitu ya. Kok pinjamannya belum lagi kelar-kelar gitu. Nah, jadi memang agak terbebani kita rasanya ya. Ya, selanjutnya adalah beban moral itu tadi. Ya, kita terbebani dengan pinjaman yang kita buat. Otomatis dengan adanya beban moral ini tadi, kita itu akan termotivasi lagi untuk meningkatkan kinerja kita agar prospek kedepannya lebih baik sehingga beban moralnya ini berkurang. Karena apa? Karena itu akan menjadikan apa namanya ini dampak juga bagi buat pihak bank kalau kita terlambat dalam mengembalikan dana tersebut, otomatis mungkin kita akan mendapat ini ya, dapat ya berupa surat lah dari bank ya, surat-surat cinta ya dari pihak bank, mungkin surat untuk kapan kita akan mengembalikan pinjaman, angsuran gitu ya.
atau ya bebannya pasti berat lah ya. Dia pasti kita akan memikirkan anggunan yang kita pakai ini. Karena apa? Karena kita meminjam itu pasti ada anggunannya, ada penjaminnya. Pihak bank tidak akan mau mengeluarkan pinjaman kalau kita tidak ada anggunannya. Ya, jadi otomatis kalau kita tidak mengembalikan atau macet lah angsuran kita, nah nanti anggunan kita mungkin ya akan ambil alih ya sama pihak bank. Pasti itu yang akan kita takutkan. Ya, kira-kira ada pertanyaan saudara sekalian sebelum Ibu yang memberikan tugas buat kalian? Ya, pas atau gimana? Oh, udah bisa dipahami berarti ya. Artinya mungkin saat ini Ibu lagi yang akan memberikan tugas buat saudara sekalian ini, tapi tidak harus dikumpulkan sekarang ya. Boleh minggu depan, tapi jangan lewat waktunya. Oke, kirim saja ke email Ibu ya. Tugasnya adalah buatlah alur bagaimana cara memperoleh tambahan dana melalui pinjaman. Alur saja ya, bukan berarti kalian harus minjam ke bank gitu. Nanti kalau pinjam ke bank, nanti orang tua kalian ngamuk, ini buat apa? Ini karena ibu gurunya, ibu dosennya, ini, gitu ya. Jadi artinya alurnya saja ya. Siapa tahu ini buat kedepannya mungkin kalaupun kalian belum buka usaha, mungkin bisa jadi acuan buat orang tua atau keluarga kalian yang ingin membuka suatu usaha, bagaimana cara memperoleh dana bank. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian yang ingin menanyakannya? Cukup? Ya, Oke. waktunya sudah habis, Bu. Ya, saya Silakan. rasa cukup sekian. Next time minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk peserta keempat kita, Ibu Kusaimah. Ya, manajemen waktu tadi sedikit berlebih 2 menit ya, Bu. Agak slow Ya, ya Bu ya. ya baik. Silakan Prof. Jo. Ya, Halo Prof. Masih di mute. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ya, Bu Kusaimah sudah menampilkan tahapan-tahapan pembelajaran melalui micro teaching ini. Dimulai dengan pendahuluan yang baik, runtut, ya, kemudian menyampaikan materi secara contoh-contohnya sangat detail, gitu ya, sehingga mudah dipahami. Dan ritme bicara, itu saya pikir sudah baik, ya. Kemudian ada sedikit bumbu-bumbu dalam contoh-contoh tadi. Di akhir, saya belum melihat ada tugas tadi ya. Tugas apa sebagai follow up dari proses pembelajaran. Misalnya, coba para mahasiswa membuat satu rancangan usaha, kemudian mungkin hitung-hitungan modalnya, walaupun di dalam prememori saja dibuat gitu ya. iya, Tapi nanti itu ada tuntutan apa? Ada tagihan kepada mahasiswa menetapkan perusahaan, apakah perusahaan home industry ataupun join dengan perusahaan-perusahaan yang PT dan CP. Nah, coba kalian misalnya buat analisis usahanya seperti apa. Kalau Anda punya modal sendiri seperti ini, kalau pinjaman berapa yang dibutuhkan. Jadi bisa join modal sendiri ditambah dengan modal pinjaman gitu ya. Iya, Prof. Sehingga nanti yang berisiko setengah. Ya, Iya. tadi kan bagus ya, ada jawaban, ada apa kelemahan kelebihan dari modal mandiri dengan Dan modal modal pinjaman. pinjaman. Iya, Kalau Prof. modal mandiri itu kita bisa menggunakan aset sendiri, Iya, baik modal aset ya maupun modal uang gitu ya. iya. SDM-nya barangkali yang perlu butuh kerjasama dengan orang lain. Iya, iya, Prof. Nah, kemudian kalau sudah punya modal sendiri sekian, maka persentase pinjaman kan sudah sedikit, Bu. Mm-mm. Dengan harapan ini. Tapi mungkin
apakah tidak resikonya tidak terlalu berat, tetapi keuntungan pasti diharapkan juga gitu. Meskipun cuman tidak terlalu terhempas ya kalau misalnya ruginya itu baliknya kepada diri sendiri. Tapi kalau modal pinjaman, perusahaan rugi atau usaha rugi, itu bisa menggerogoti kantong sendiri untuk menambah pinjaman, menambah pembayaran kembali kepada mengembalikan uang itu dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama bank ataupun badan-badan usaha yang dibantu oleh pemerintah. Gitu. Memang akan berisiko. Nah mungkin sedikit ada Ibu ngasih tugas di akhir dari Ibu. Ada, Prof, ada. Ada. Apa tugasnya tadi saya lupa nyatat gitu. Oh, membuat alur, Prof. Bagaimana cara memperoleh Ya. tambahan dana melalui pinjaman? Alurnya saja, Prof. Oh Jadi gitu. mereka nggak harus pinjam gitu. Ya oke. Iya oke. Tapi kalau ditambah lagi tadi coba Anda buat analisis usaha apa, merancang satu usaha apa, dan dengan menetapkan modal apakah pinjaman ataupun modal sendiri. Tapi Iya. secara keseluruhan Ibu karena memang dari LPTK ya, Lembaga Pendidikan sudah semuanya sudah terangkum, sudah nampak di dalam pembelajaran ini. Ya, makasih. Makasih itu aja Bu Neneng. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Neneng, Prof. Makasih. Ya, terima kasih Prof Jo untuk masukannya untuk Ibu Kusaimah. Baik, kita lanjut ke peserta yang kelima. Mohon untuk yang merekam Ibu Devi dan Ibu Weni untuk di stop ya. Bu Weni sudah stop recording. Bu Devi, apakah mau bantu peserta kelima atau seperti apa? Jika Bu, maaf, tidak, apakah ya. saya sudah bisa stopnya, Bu? Bisa. Ya. Bisa. Oke. Berarti Ya. pause, Bu, ya, yang dipencet, Bu, ya? Bukan pause, Bu, di stop aja. Di stop, Bu, ya. Stop share langsung berarti, Bu. Ya, stop share dan juga stop record. Oh iya, kasih, Bu, ya. Halo Ibu. Ya, ini masih recording Bu Kusaimah. Iya, sebentar.